warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya para adik sekalian? Masih tetap semangat kan? Harus tetap semangat. Karena kakak pada hari ini akan membacakan buku cerita yang menarik. Penasaran bukan? Oke, kakak bakal bacain buku cerita yang berjudul Selamatkan Pohon Kita. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Barangkali belum kenal sama kakak ini. Oke, kakak adalah nama kakak adalah Cindy Cynthia Devi. Biasa dipanggil Cindy. Dan kakak dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2023. NIM kakak yaitu 23010644540. Kakak dari kelas 2023A. Nah, kali ini kakak bakal bikin video membacakan buku cerita untuk kalian semua. Jadi stay tune terus ya. Bye-bye, ditunggu ceritanya. Jadi, ditunggu ya ceritanya. Siang itu, jam pelajaran sekolah hampir selesai. Dan murid-murid boleh pulang kalau bel sekolah sudah berbunyi. Namun, tidak dengan pemuda. Pemuda merasa khawatir. Pohon kesayangannya akan ditebang karena sekolah mau membangun taman bermain baru. Kalau pohon ini ditebang, di mana burung-burung itu akan membangun sarangnya? Pikir pemuda. Di mana binatang-binatang itu? Binatang-binatang liar akan berlindung ketika hujan deras. Pikirnya saat berjalan kaki pulang ke rumah. Kalau pohon itu ditebang, di mana burung-burung itu akan membangun sarangnya? Pikir pemuda. Kalau pohon-pohon itu ditebang, di mana burung-burung itu akan membangun sarangnya? Pikir pemuda. Di mana binatang-binatang liar akan berteduh ketika hujan deras? Pikirnya saat berjalan kaki pulang ke rumah. Tak lama setelah ibunya pulang bekerja, pemuda menceritakan semua hal yang terjadi di sekolahnya. Ibunya pun ikut prihatin dengan nasib pohon itu. Pemuda tidak bisa berbuat apa-apa dan mulai menangis semakin keras. Ibu pemuda bertanya, kalau cuma menangis, apa pohonnya bisa selamat, nak? Sambil menangis, pemuda menjawab, tidak. Kalau begitu, kenapa membuang waktumu dengan menangis? Jangan khawatir. Esok hari, pasti kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sembari menenangkan anaknya, ibu pemuda pun memberikan saran kepada pemuda agar melakukan hal yang bisa menyelamatkan pohon yang ada di sekolahan pemuda. Keesokan paginya, saat pemuda bersiap ke sekolah, ibunya memberi semangat. Berangkatlah, ceritakan kepada temanmu, gurumu, dan yakinkan mereka, kata ibunya. Pemuda pun tersenyum. Mendengarkannya, setelah sarapan pagi, pemuda berangkat ke sekolah dengan bersemangat. Dia siap menyelamatkan pohon kesayangannya. Dalam perjalanan ke sekolah, pemuda bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Dia menceritakan betapa pentingnya pohon itu.
bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk burung, serangga, dan binatang lainnya. Teman-teman pemuda pun setuju dan ikut menjalankan rencananya. Sesampainya di kelas, pemuda dan teman-teman akhirnya membuat poster yang berisi pengumuman untuk mengajak murid-murid lainnya untuk bergabung dalam kampanye untuk menyelamatkan pohon tersebut. Poster dan pengumuman itu mereka pasang di papan-papan pengumuman di sekolah. Tujuannya agar yang lainnya bisa membaca dan mereka bisa bergabung untuk menyelamatkannya. Mereka juga menemui dan membicarakan rencana penyelamatan pohon itu kepada Bapak Guru pelajaran IPS mereka. Untunglah, Pak Guru dengan senang hati membantu dia mendorong murid-muridnya. Penasaran tidak dengan kelanjutan cerita ini? Penasaran tidak dengan kelanjutan cerita ini? Ya Kak, gimana ceritanya? Lalu, apa yang membuat pemuda ingin sekali memelihara atau mempertahankan pohon tersebut? Muda sayang dan ingin melestarikan alam. Bagaimana upaya ibu memberi pemuda semangat? Hal apa yang membuat ibu memberitahu pemuda agar bisa menyelamatkan pohon tersebut? Ibu yang memberi ide yang bermanfaat bagi pemuda. Mereka juga membicarakan rencana penyelamatan pohon itu dengan guru pelajaran IPS mereka. Untunglah Pak Guru dengan senang hati dapat membantu pemuda dan teman-temannya. Dia mendorong murid-muridnya untuk menyebarluaskan rencana ini dan berjanji akan membantu mereka. Tugas pemuda dan teman-teman selanjutnya adalah meyakinkan guru IPA yang terkenal dengan galak. Murid-murid enggan berbicara dengan guru IPA. Namun, setelah guru ini mengetahui rencana pemuda dan teman-teman, guru pun ikut tersenyum dan memberikan izin kepada mereka sehingga mereka pun merasa lega karena permohonannya dapat terkabulkan. Ibu guru juga menyarankan untuk membicarakan rencana ini kepada kepala sekolah. Para guru tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin dari Bapak Kepala Sekolah. Sampainya di ruang kepala sekolah mendengarkan penjelasan pemuda dengan sabar. Dia sangat bangga dengan perhatian pemuda pada perlindungan alam. Kemudian, kepala sekolah meyakinkan pemuda bahwa dia akan berdiskusi dengan manajemen sekolah dan memberitahu pemuda pada tanggal 26 November. Baiklah nak, Bapak akan membicarakan hal yang kalian maksud kepada manajemen sekolah dan kalian bisa menemui Bapak pada tanggal 26 November ya. Jawab serentak pemuda dan teman-teman. Hore! Terima kasih Pak. Kami tunggu kabar baiknya. Akhirnya, tanggal 26 November, hari yang dinanti pemuda dan teman-temannya, kepala sekolah mengumumkan bahwa hari itu adalah Hari Pelindungan Lingkungan. Beliau juga menyampaikan berita baik untuk pemuda dan teman-temannya. Baik anak-anak sekalian, pohon
tidak akan ditebang karena pohon merupakan sumber paru-paru bagi sekolah kita, sehingga kami dan juga para staf memutuskan untuk menjaga dan memelihara pohon tersebut. Dan pohon tidak jadi ditebang, akan dijadikan bagian dari taman bermain yang baru, kata Bapak Kepala Sekolah. Semua murid bersorak riang. Hore! Asik! Yeay! Kepala sekolah menepuk pundak pemuda dengan bangga. Bapak bangga dengan kamu, nak. Kamu sudah memiliki jiwa kepedulian lingkungan yang sangat tinggi. Pertahankan terus ya. Baik, Pak. Terima kasih, ucap Kumuda. Kemudian, Kumuda mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Saling mengucapkan selamat. Dan beberapa temannya ada yang menari. Ada pula yang bernyanyi riang. Namun, Kumuda berdiri di bawah pohon kesayangannya, sembari berkata, dan melihat tahu muka bahagia teman-temannya yang mendukung untuk hal kebaikannya. Alhamdulillah, pohon ini tidak jadi ditebang. Yeay! Terima kasih teman-teman. Dan hari itu juga diperingati sebagai Hari Pelindungan Lingkungan Dunia yang indah. Kemudian, Kumuda tak bakal melupakan momen tersebut. Apakah kepala sekolah menyetujui tindakan Kumuda dan teman-teman? Kira-kira nih, dari cerita yang sudah kalian dengarkan, amanat apa yang bisa kita dapat? Dan memberi arahan pemuda ini dan merawat pohon agar memberikan manfaat yang baik bagi kita. Dan hal yang dilakukan Kumuda dan teman-temannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana nih, kakak tanya, perasaan kalian setelah mendengar cerita ini? Tentu saja diperlukan, Kakak. Saya merasa senang dan semakin cinta dengan lingkungan di sekitar saya. Nah, bagaimana teman-teman setelah mendengarkan cerita tadi? Kakak harap kalian bisa menjadi seperti Kumuda, sehingga bumi kita ini bisa tetap terselamatkan dan tetap hijau sampai dengan anak cucu kita nanti. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak ceritakan tadi bisa menjadi inspirasi kalian agar menjadi pecinta lingkungan ya. Sekian, kakak mohon maaf apabila terdapat salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.